Sifatir Rahmani kelawan pira sifate zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahman ing dalem donya lan akhirat. Karakter Gusti Allah kuwi kasih sayang baik hidup di dunia maupun nanti selamanya. Kalau Allah Ta'ala kasih sayang sekalipun beda keyakinan, Allah tetap sayang pada mereka. Nah, harus kita tiru karakter Allah Ta'ala. Ala hasabil imkani ing atase milang-milang kemungkinan yang bisa kita tiru akhlak Allah Ta'ala, sifat yang kasih sayang di dunia maupun di akhirat. Sekalipun beda agama, karena sekalipun beda agama Allah Ta'ala sayang kepada mereka. Namanya Ar-Rahman welas asih ing dalam dunia, sekalipun beda agama, beda keyakinan. Wong sing beda agama, Kristen, Yahudi, Nasrani apa, semua agama itu Allah Ta'ala sayang pada mereka. Wis kono rasakno, puas-puasno urip sedhela nang alam dunya. Tak jor kowe kawalasane Gusti Allah Ta'ala kepada yang beda agama pun begitu. Nah, kita sekalipun beda agama juga karakternya bersifat sifatnya Allah Ta'ala, namanya Ar-Rahman, ya welas asih. Sekalipun beda agama, tetapi kita tetap kerjasama dengan mereka. Itu namanya satu contoh sifat Ar-Rahman saja, padahal sifat Allah Ta'ala itu banyak. Yang kita meniru karakter Gusti Allah Ta'ala sebagai hambanya. Ini penting. Wa fihi lan iku ing dalam al-babul awal fusulun utawi pira-pira fasal. Bab pertama, pembukaan pelatihan kita berkarakter berakhlak seperti sifat Allah Ta'ala. Ini banyak beberapa fasal yang diterangkan yang harus kita meniru berkarakter orang yang iman. Faslun utaiki kuno fasal siji layasluhu kang ora patut iku layasluhu dawuh layasluhu ora patut liwilayati dayani maring kekuasaane wilayahe kekuasaan zat kang maha mesesa. Sapa sing ora patut man wong lam yata'adab kang ora budi pekerti sapa man bi adabil Qur'ani kelawan tata kramane Al-Qur'an. Jadi karena wilayahnya hanya Tuhan, wilayah Gusti Allah sebagai hamba mengabdi kepada Allah, ya, ini tidak layak. Kalau dari kaulane Gusti Allah tidak budi pekerti, berkarakter, beradab dengan tata krama yang diterangkan di dalam adab Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menerangkan utamima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi iki diutus hanya menyesuaikan, menyempurnakan akhlak adab yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Maka orang yang sebagai hamba Tuhan, kita harus meniru dengan protokolere, aturane hidup, bahkan sebelum hidup, setelah nanti, itu semua tatanan aturan yang diatur di dalam Al-Qur'an. Harus kita meniru tata krama dari apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, yaitu ajaran jenis syariat kaya dawuh Kanjeng Nabi wa ma itu ilal utamima makarimal akhlak. Sementing akhlake, adabe. Ning kok ora duwe adab ya ora paham Quran jenenge. Mencaci maki, mengeluh terhadap jati dirinya, mengeluh. Itu orang yang tidak beretika. Etika itu namanya adab di dalam yang disebutkan Al-Qur'an.
Padahal Al-Quran itu luar biasa. Baik hidup di dunia sekarang, kalaupun beda beragama, tetap kita harus menjalin komunikasi, menjalin tata krama terhadap mereka. Rupanya ana ayat yaitu lakum dinukum waliyadin. Ini kan beda agama, tetapi tetap kita harus bersama-sama. Ini satu contoh saja di dalam ayat Al-Quran, di dalam mempunyai karakter adab Al-Quran. Nah, wong sing ora paham ngono ki ya ora paham. Musuh ya, dibom, dirusak. Nah, itu orang tidak tahu bagaimana ayat surat Ikhlas di dalam Al-Quran itu hanya 2. Surat Ikhlas bagaimana dia menyembah ada Tuhan, namanya Qul huwallahu ahad. Itu surat Ikhlas namanya. Di dalam memahami bahwa dia hubungan dengan Tuhan. Terus surat Ikhlas kedua itu surat Ikhlas terhadap sesama bangsa. Harus tulus ikhlas, namanya surat Ikhlas itu ada 2. Yaitu Qul ya ayyuhal kafirun ila akhiri. Itu ikhlas di dalam berhubungan sesama manusia sekalipun beda agama. Itu namanya surat Ikhlas. Ikhlas itu harus murni di dalam keyakinannya hubungan dengan sesama manusia sekalipun beda agama. Ada Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Itu surat Ikhlas namanya. Di dalam hubungan dengan manusia sekalipun beda agama. Kuwi kudu dipahami le ngaji. Nah, orang ngerti ngaji ya pokoke beda agama, bom bunuh diri itu cekak agamanya. Tidak NU tenan. Mohon. Faslun utawi iki kuno pasal siji. Endi mau? Kul fa innahu ya. Walam yataholak, iya. Walam yataholak lan ora budi pekerti sapa man. Bagaimana kita berakhlak bisifati rahmani kelawan sifat-sifat ciri khas Allah yang maha kasih sayang di dunia dan di akhirat. Itu namanya Ar-Rahman. Ala hasabil imkani ing atase milang-milang kemungkinan. Semampu kita bisa meniru karakter sifatnya Allah Ta'ala, zat yang kasih sayang terhadap sekalipun manusia di dunia beda agama. Itu karakter sifatnya spesialnya zat Rahman. Semampu kita yang kita bisa meniru. Itu namanya ala hasabil imkan. Fa innahu mongko sak temene Allah Ta'ala iku muhsinun. Zat kang gawe bagus. Fa innahu mongko sak temene Allah Ta'ala iku muhsinun, zat kang gawe bagus. Karakter sifate ciri khase Gusti Allah Ta'ala kuwi zat sing maha gawe apik. Wis rumangsane awake dhewe mono ora ana saiki ana isa apa-apa ki nek ora apikane Gusti Allah. Ora memahami karo Gusti Allah, mesti ya ora paham le ngerti karo Gusti Allah. Nek wis ngerti karo Gusti Allah, zat sing maha apik mesti ya terus ya fa innahu mongko satwen Allah iku muhsinun, zat kang gawe apik, amara perintah sapa Allah bil ihsani kelawan gawe apik. Gawe apik karena Gusti Allah ki zat sing maha apik mesti menyuruh kita untuk berbuat baik. Berbuat baik di dalam hubungannya kita dengan Allah ini harus jernih, baik di dalam keyakinan akidah kepada Allah Ta'ala. Allah memerintahkan juga berbuat baik kepada seluruh alam jagat raya, mbah manusia sekalipun beda agama atau peristiwa yang terjadi di alam dunia ini.
ataupun bahkan tumbuh-tumbuhan hewan yang diciptakan Allah Ta'ala. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Ya. Namanya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kawelasane Gusti Allah itu dekat. Mendekati itu bukan saja kita menggapai kebaikan rahmatnya, tetapi mendekati. Nah, mendekati insya Allah kita nanti hidup ini diatur karo Gusti Allah, dan mendekati kematian kita akan mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Sekalipun mati itu kan belum menjustifikasi terhadap keadaan kita. Saiki apik iya nak saiki nang arep mati. Ya, padahal hukum itu tinggal bagaimana kehidupan berakhir, namanya khotimah. Saiki apik mungkin wae Allah. Saiki Allah mungkin wae engko apik. Niku namanya khotimah yang sebagai husnul khotimah atau happy ending. Itu ketentuannya hidup itu nanti. Al umuru bihawa timiha. Perkara ki urusane engko nak biar mati. Nah kuwi padahal ngiris-ngirisake. Ning nak awake dhewe yakin inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Pokoke saiki apik lakune karo Gusti Allah, karo makhluk Gusti Allah. So nak mati ki parek entuk kawelasane Gusti Allah. Ya urung mesti ning parek. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mulane kematian itu tidak bisa dibayangkan. Sing penting awake dhewe saiki gawe apik, sekalipun nanti ketentuane Gusti Allah nalika arep mati, Masya Allah, kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus optimis. Itu namanya amara bil ihsan, berbuat baik karena keyakinan kepada Allah maupun kepada makhluk Allah Ta'ala. Apapun makhluk, apapun situasi, pada di dalam al-hadis itu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mengharuskan kita untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, terhadap segala kejadian. Mbuh Allah mbuh apik, sing penting Gusti Allah majibake awake dhewe berbuat baik. Bahkan cara kita menyembelih hewan itu pun dengan tata cara yang baik. Wa idza qatiltum ya terus fa ahsinul lah. Maka kalau kita nyembelih lho tegel mateni kewan kuwi dengan cara yang baik. Arep mateni dengan cara yang baik. Nyembelih pisone kudu disah carane, aja di depan hewan nanti tersiksa. Itu cara menyembelih saja harus cara yang baik. Makanya kalau kebaikan itu sebenarnya itu untuk kepentingan kita sendiri. Berbuat baik apa saja, apalagi terhadap kalau di dalam aturan Al-Quran, yaitu pertama kali ada orang tua. Wa'budullaha bihi walatusriku bihi syai'a wa bil walidaini. Ya, terutama pada orang tua ini. Ini sebenarnya untuk menilai kita sendiri. Nak wong ki apik karo wong tuane, mesti anake ya nurun kaya bapake. Nggih. Nek nak bapake ora tata karo wong tua, anake mesti ya mbales karakter anake. Niku sing penting sapa mau wong tua. Sapa man bara. Piye terusane? Barang siapa birru walidikum tabirrakum aula dukum, gawe becik karo wong tuamu, kuwi jimat. Nek kowe apik karo wong tuane, mesti anake keturunane mesti tertata.
ning anak karo wong tua ora apik, mesti anake ya ora tata. Itu sebenarnya kebaikan kepada orang tua untuk kepentingan kita sendiri, namanya hal jazaul ihsani illa ihsan. Balasan untuk kita berbuat baik kepada mereka itu sebenarnya kita rasakan sendiri, ora untuk kepentingan orang lain. Namanya hal jazaul ihsani illal ihsan. Gawe apik jane nggo kepentingane awake dhewe, termasuk orang tua. Namanya birru walidikum tabirrakum aula dukum. Ya kanggo awake dhewe gawe becik karo wong tua. Ngono anak-anakmu mesti tertata. Wis pokoke gawe apik karo wong tua, ngono sing ngrasake sok awake dhewe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Kathah dawuh-dawuh sing ngoten niku. Terus berbuat baik bagaimana terhadap makhluk? Terhadap sikap saja kita berkata-kata harus baik caranya. Wa qulu linnasi hasanan. Katakan kepada manusia itu dengan kata-kata yang baik. Kata-kata itu yang dirasakan kita sendiri. Nak omong apik mesti wonge ya gawe apik yang awake dhewe. Ini tatanan. Bahkan di dalam ekonomi itu harus sesuai tatanane Gusti Allah yang baik. Yaitu tatanan ekonomi jenenge ateis sosialis. Sosial itu kan kayak Cina-Cina lho. Nak menata ekonomi bagus karena sosialis. Cina-Cina iki nak bakul apik kualitas tur ramah tamah. Dianggap sebagai pelanggan itu raja, dihormati, diopeni, ora kaya saiki orang ngerti Islam. Berbuat baik di dalam melayani tatanan ekonomi. Ning krana ateis ki ora percaya karo pangeran, ya aja dipercaya. Kudu awake dhewe di dalam sisi sosialis. Awake dhewe Islam karena mementingkan urusane Gusti Allah kon muamalah, bekerja sama kerja, menghormati mereka, itu namanya sosialis. Tapi jangan percaya terhadap ateis. Terus terhadap tatanan ekonomi di dalam kapitalis. Kapital itu kan hanya untuk dunia saja. Yahudi, Kristen, Nasrani itu hanya untuk dunia. Kita itu punya prinsip kerja sama kerja untuk sekarang di dunia maupun nanti selamanya, yaitu di akhirat. Itu kepentingan kita. Jadi Islam di dalam ajaran ihsan, berbuat baik semua tatanan atau alam jagat raya ataupun peristiwa yang kita lalui di dalam hidup ini untuk kepentingan nanti. Ini namanya kalau ekonomi dengan muamalah, kalau di dalam akidah namanya tauhid, hubungannya dengan Tuhan itu tauhid, dan hubungannya dengan makhluk Allah itu namanya ihsan bihol kihi. Namanya ihsan itu yaitu berbuat baik kepada Allah, husnudzon, berbuat baik kepada makhluk Allah Ta'ala. Ini jenengane ihsan. Ihsan itu inti daripada 3 pilihan, yaitu Islam, iman, ini intinya ihsan. Islam ya kena Islam memenuhi aturan, iman ya hati. Tapi deloken atine islame lakune piye? Ihsan apa ora? Ihsan itu anta budallaha kana katarahu fa ilam takun tarahu fa innahu. Nah, sing penting atine, akhlake. Nah niku karepe ngoten. Fa innahu muhsinun amara bil ihsan. Sing ngrasakake ya awake
dhewe hal jazaul ihsani ilal ihsan. Wis pokoke apake ucapane omonge nyenengake, mesti tanggapane wong ya nyenengake. Lakune apik, mesti wong ya membalas kebaikan kita. Itu mesti namanya hal jazaul ihsani ilal ihsan. Jane sing ngrasake awake dhewe. Mufadilun paring anugrah sapa Allah taala. Mutafadilun ya. Mufadilun ya benar. Mufadilun ngutamaake Allah. Allah itu memberi anugerah, memberi kelebihan kepada kita. Kelebihan itu apa awake dhewe ngatur awake dhewe ora iso apa-apa. Hidup bernafas saja, oksigen itu selalu keluar atas anugerah Allah Ta'ala. Nak ora ana anugerah Gusti Allah, oksigen ki larang, ambekan wae. Belum lagi apa yang kita dianugerahi Allah Ta'ala, hidup ini tertata. Semua karena anugerah Allah Ta'ala. Makanya amara perintah sapa Allah bil ifdhali kelawan paring kanugrahan. Nak rumangsa awake dhewe diwelasi, disayangi, dilebihkan tatanan. Kita dianjurkan Allah Ta'ala untuk mengatur orang lain, memberi anugerah kemampuan semampu kita. Namanya kul bi fadlillahi ya wa bi rahmatihi. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fayafrahu. Katakan dengan kelebihan Allah Ta'ala. Njujal awake dhewe ana krana sapa? Krana Allah Ta'ala. Isa napa? Isa ambekan ya krana Allah Ta'ala. Isa obah ya krana obah. Sing kae urip ya krana kanugrahane Gusti. Ini namanya kul bi fadlillah. Sadarlah kita hidup saja ini atas anugerah dan kasih sayang Allah Ta'ala. Kon mikir nak Gusti Allah Maha memberi kelebihan, juga menyuruh kita untuk punya kelebihan. Apa yang kita miliki kita bisa lakukan kepada orang lain. Nggih. Niku namanya kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika fayaf. Dengan karakter kita memahami Allah Ta'ala ki maha welas asih, mula awake dhewe kon bunga. Jangan lupa bunga. Bunga ini ngerti Gusti Allah, Masya Allah, luar biasa. Kita harus berkarakter orang yang selalu namanya bunga. Bunga ini seneng. Seneng, alhamdulillah lakulin nikmatin wahalin. Apapun situasi kondisi kita itu atas anugerah Allah, maka harus kita sikapi dengan rasa gembira. Ojo lali bunga. Fayafrahu karo ojo lali ojo kok ngeluh susah. Napa ngeluh susah? Apa ora percaya karo Gusti Allah? Nak percaya tenan karo Gusti Allah, melupakan rasa susah. Makanya ini waline Gusti Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Wis pokoke ora susah ora gundah, seneng wae wong mengerti anugerah Gusti Allah. Mula kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Bagaimana? Wa indana ya fayaf rahu ayat Gusti Allah iki namanya mufadilun amara bil izoli aja lali bunga kelingan Gusti Allah sing begitu banyaknya anugerah namanya mufadilun amara bil izoli. Terus mujammilun tur ngindahake sapa Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan memerintahkan kita untuk bersikap
indah. Ijmal amara perintah Allah bil ijmali kelawan bagusake. Bagus saya berkata apa luar biasanya kalau kita melihat kondisi ayat-ayat Allah Ta'ala yang serba indah, maka kita harus bersikap indah, li tandang yo apik, li nyandang yo apik, li sikap yo apik. Itu namanya meniru sifatnya Allah Ta'ala. Indah itu apa? Ya indah itu namanya kreatif di dalam menciptakan keindahan. Itu harus meniru sifatnya Gusti Allah. Bersikap, berbudaya, berakhlak dengan karakter sifatnya Gusti Allah. Indah, indah itu apa saja? Berkata indah, manis, bersikap indah, berpakaian indah, bekerja yang indah. Itu namanya kalau di dalam karakternya itu seniman. Seniman itu menganggap indah di dalam tulisan, berakhlak, berapa saja itu kudu niru karo karakter sifat Gusti Allah. Nafiun tur nang manfaati sapa Allah. Allah sifatnya zat berguna, zat manfaat. Amara perintah sapa Allah bin nafi kelawan manfaat. Nah iki Gusti Allah sifatnya manfaat semua karakter Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak berguna. Pasti semua ciptaannya itu berguna. Senajan gur nandur suket, napa suket tok ditandur, ya Gusti Allah mesti enek manfaate le nandur. Apa meneh manungsa sing sempurna. Awake dhewe percaya karo pangeran sing memberi manfaat, maka Allah menyuruh kita kepada kita hambanya Allah Ta'ala harus berlaku berbuat manfaat. Khairukum anfa'uhum lin, sebaik-baik kalian itu yang berguna. Berguna apa nih? Ya semampu kita bisa harus berguna. Misalkan ilmu bermanfaat, namanya ilmu manfaat. Atau kita bergaul dengan mereka di dalam menata pergaulan harus berguna. Jadi RT, RW, pokoknya peduli kemanfaatan untuk orang lain. Nah, kemampu kita sebagai RT. Misalkan jadi apa wae mesti guna wae dhewe. Tidak ada manusia tidak berguna. Yang kita pergunakan untuk orang lain, namanya khairukum anfa'uhum lin. Yang paling berguna mbah dadi buruh, dadi tukang kuwi manfaat. Senajan dadi tukang rabuk, dadi kongkonan kuwi ya berguna. Nek ora nek kongkonan ora iso dadi juragan. Jadi buruh ya penting, kuwi manfaat untuk menolong orang lain. Itu misi kemanfaatan harus selalu kita aktif seperti utusan Allah Ta'ala kita sebagai hamba. Namanya kalau ilmu ini paling penting karena Allah Ta'ala itu yang paling utama di dalam kitab kemanfaatan harus dari ilmu pengetahuan. Nah, wong orang ngaji, orang ngerti, mesti tidak ada apa yang harus kita gunakan nanti. Ini namanya ilmu. Makanya kalau Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul izzata walillahil izzatu jami." Barang siapa yang menghendaki keluhuran, keluhuran itu hanya milik Allah. Walillahil izzatu jami'a. Kita sebagai hamba harus merasa rendah karena hanya semua kuasa Allah Ta'ala Maha Daya Azizun. Nah, kita sebagai hamba harus namanya tawadhu. Tawadhu itu merasa rendah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, karakter Allah Ta'ala yang Maha tinggi harus kita mencontoh yang Maha Daya, yaitu namanya aizzatin alal kafirin. Daya itu kepada orang yang kafir.
Tetapi terhadap sesama manusia iman namanya azilatin alal mu'minin. Kita kerja sama kerja harus merasa rendah melayani kepada sesama manusia. Ya, itu cara ekonomi, cara apapun karakter itu harus rendah diri. Mula koyoke sosial iki jenenge Cina. Jadi ekonomi harus bergerak di dalam sesama itu melayani, kita merendah kepada sesama manusia yang beriman. Tetapi kepada kapitalis atau ateis kita harus gagah menghadapi mereka. Jangan takluk kepada mereka, itu tatanan ekonomi. Aizatin alal kafirin. Aja manut karo kapitalis karo ateis, itu tatanan ekonomi. Terhadap sikap karakter kita harus merasa bangga melawan berhubungan dengan orang-orang wong Cina karo juragan, ora usah minder. Dadi santri ki bangga kepada mereka. Namanya aizatin alal kafirin. Tetapi terhadap sama-sama itu harus melayani, merendah diri. Niku penting. Namanya mau napa? Nafiun, rafiun ya. Amara perintah sapa Allah birrafi kelawan tinggi. Gusti Allah supaya kita bersikap berkarakter yang tinggi, yang mulia. Nah iki aja minder. Makanya tadi ilaiyas adul kalimut thayyib ya. Kepada Allah lah kata-kata yang baik. Wal amalus sholih yarfa'uhu, amal yang mendukung kepada pengertian. Yas'adu itu kalimah-kalimah itu pengertian, pengetahuan, ngaji, ngerti piye awake dhewe dijunjung tinggi, yaitu karena ilmu ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Awake dhewe luhur mulia itu karena punya ilmu. Nak ora punya ilmu ya kaya biasa. Nek nak punya ilmu tinggi diangkat. Walladzina utul ilma daro, yang diberi ilmu di derajat Allah taala diangkat. Nak duwe ilmu. Ning ilmu ora kanggo. Nak pancen ilayya atul kalimu wal amalus sholih yarfa. Sing ngangkat kuwi ngamale, sing diangkat ngilmune. Dadi sing diangkat karo sing ngangkat mulya sing ndi? Mulya sing diangkat, dimulyakake kan diangkat. Ngilmu kuwi sing penting. Ngamal ki yo sing ngangkat ngilmu. Ngilmu nek dilakoni, ngamale mendongkrak kita. Lah iku sing penting ngaji, ngilmu. Niki dawuh Gusti Allah. Wal amalus sholihu yarfa'uhu. Niku karepe apa mau? Amara biraf Ghafarun dat kang ngapura sapa Allah. Allah ki dat kang ngapura. Amara perintah sapa Allah bil ghafri kelawan ngapura. Karena karakter sikape sifate Allah kaya maha ngapura. Senajan dosane pirang-pirang nang alam dunya iso wae karo Gusti Allah diparingi zat maha pengapura. Mula awake dhewe dadi kawulane Gusti Allah harus meniru untuk memaafkan, mengampuni kepada orang lain sekalipun dia berbuat salah kepada kita. Nggih. Pamane wong nyek, ngece, nyakitake awake dhewe, kita harus bersikap karakter makhluk Gusti Allah ya memaafkan kepada mereka. Senajan dia menyakiti kepada kita, namanya wal afina anin. Nah, pemaaf sekalipun dia itu menyakiti pada kita. Nah, ini angel ngono kuwi. Mesti ya dibales. Nak karakter Gusti Allah kon ngapura. Senajan akeh salah, menghina, mengejek, merugikan kita. Kita harus bersikap seperti karakter Gusti Allah. Terus piye kuwi?
satarun ya. Satirun apa satarun? Satarun zat kang maha nutupi sapa Allah, amara perintah sapa Allah bisatri kelawan penggawe nutupi. Gusti Allah itu menutup semua kekurangan kesalahan. Mula awake dhewe kudu nyonto kaya sifate Gusti Allah nutup-nutupi. Pamane ana wong sing salah, wong sing berbuat keburukan, maka kita harus bersikap menutupi kesalahan mereka. Jangan bahkan disebarluaskan kepada orang lain. Nah, wong salah ya ditutup-tutupi, aja disebarluaskan. Itu sifat orang iman. Terus jabarun ya. Jabarun mesesa sapa Allah, amara perintah sapa Allah bil jabri kelawan nambeli, artinya ganti rugi. Gusti Allah ki yang nambeli. Nambeli ki apa? Cara dungane pendak basat wasburni ya, warfa'ni. Wasburni itu muga Gusti Allah memaksa kita untuk melakukan apapun perintah Gusti Allah niku jabar. Cara wong mangan kentekan gizi ditambeli. Iku jenenge jabar. Nak ngelak haus ngombe. Iki jenenge ngombe iki nambeli kekurangan gizi minum. Allah karakternya semacam itu. Maka kita pun disuruh Allah Ta'ala untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Kowe kekurangannya apa? Aku bisa menutup kekurangan kalian. Itu namanya amara bil jabri. Nggih. Niku segala hal, segala keadaan, segala sikap, situasi apapun kita harus berprinsip untuk bisa menutup kekurangan orang lain. Misalkan miskin ini napa? Miskin karena kekurangan ya awake dhewe meniru sifat Gusti Allah nutup kemiskinan. Harus punya prinsip semacam itu. Nutup kekurangan wong miskin. Makanya wajburni bisa nambeli ya pribadi kita sebagai orang beriman sesuai dengan karakter sifatnya pangeran baru. Wah, iki tidak dititeni iki namanya pelatihan makrifat. Terus qaharun kang maha maknane apa le? Mas Esa? Nyereng sapa Allah, amara perintah sapa Allah bil qahri kelawan nyereng. Nyereng itu memaksa. Memaksa Allah iki mlukudu awake dhewe padha karo sifate Gusti maksa. Maksa ya apa? Maksa itu Allah Ta'ala menyuruh aturan yang diikuti aturannya Gusti Allah. Kuwi artine maksa. Maksa iki artine qahru. Qahru itu melawan dengan nafsu. Melawan nafsu. Seperti karakter Allah Ta'ala qahar itu terhadap emosi namanya nafsu yang namanya dibenci, nafsu lawamah atau tarekah itu nafsu harus kita tata sesuai dengan karakter sifatnya Allah Al-Qahar. Terus piye halimun maknane aris sapa Allah. Aris ki karepe Gusti Allah ki sabar, ora ndang emosional, sabar ki jenenge halim. Lah awake dhewe kaya karakter Gusti Allah ya amara perintah sapa Allah bil hilmi kelawan aris. Aris iki sabar, aja nuruti emosi, penyabar. Cara karo Gusti Allah ya awake dhewe tangi turu digugah ya sabar le meksa turu tangi wengi pamane kuwi jenenge wong sabar diperintahke Gusti Allah hubungane karo Gusti Allah sabar meksa nafsune. Nah hubungan dengan manusia jangan karena emosi, aja nesu. Karena kita harus berbuat baik kepada mereka, sabar apapun yang diperlakukan menderita kepada kita namanya penyabar. Pomone dinyak dirugikan le rugi ya sabar. Nah itu wong ngono kuwi jane
penyabaran itu kita rasakan sendiri. Alimun kang pirsa sapa Allah, amara perintah sapa Allah bil ilmi klan ilmu Gusti Allah Maha pirsa. Maka Allah pun menganjurkan kepada kita tahu jati diri kita sebagai hamba, tahu semua situasi, kondisi dan keadaan itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Namanya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan langit berlapis 7, bumi berlapis 7, situasi keadaan diantaranya. Ini agar kalian tahu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in, itu kuasane Gusti Allah, mbah sing apik, mbah sing elek kuwi ya ciptaane Gusti Allah. Kita harus tahu bahwa itu ciptaan Allah Ta'ala. Nama lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Wis sadurunge innallaha khalaqa sab'a samawati wa min ardi mislahunna wal amru bainahuma lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu mencontoh sifat karakter Gusti Allah alim. Kita harus tahu bahwa ini kuasa Allah. Semua ini kejadian situasi kuasa Allah. Aja benci wong kuwi gaweane Gusti Allah. Senajan karo wong sing karaktere elek, misalkan begenggek, ngono kuwi awake dhewe ngerti kuwi gaweane Gusti Allah. Mula diwelasi. Cara apa Miftah kira ngono kuwi ya. Hakimun Gus Miftah. Hakimun tur welas asih sapa Allah. Gusti Allah Maha bijaksana. Semua sesuatu apapun yang dicipta, kondisi yang dicipta itu kebijakane Gusti Allah. Lah kita sebagai hamba meniru karakter bijaksana. Amara perintah sapa Allah bil hikmati kelawan apa hikmah. Di balik semua kejadian, situasi, keadaan itu ada hikmah. Dipelajari hikmah Gusti Allah, sadar memahami tentang sifat Gusti Allah Al-Hakim. Rahimun apalagi welas asih sapa Allah, kasih sayang nanti di akhirat. Rahim itu di akhirat saja, orang yang percaya di dalam hidupnya. Amara perintah sapa Allah birrahmati kelan welas asih. Kita itu harus punya sikap sayang. Sayang kepada ciptaan Allah, kepada keadaan yang diatur oleh Allah. Kita harus punya sikap sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ora enak emosi karena nafsu untuk goal cita-citanya menjadi penguasa, akhirnya dadekake FPI kan karena wonge nesunan, ora kasih sayang. Lha kuwi karakter harus diciptakan. Welas asih karo wong kafir senajan ya welas asih didongakake, diramai, dibela karena ada kasih sayang. Makanya kalau di dalam hadis piye kae pilih orang yang harus kasih sayang gitu. Orang yang menghadapi orang yang senior, yang junior itu harus kasih sayang. Kepada orang yang lebih tinggi maka harus ada hormat pilih dalilnya. Malam yakir kabirona walam yaham sohi rona falesamin falesamina ya. Terus pokoke welas asih kok. Terus piye mau saburun tur kang mau sabar. Sabar itu lebih menekan kepada emosi. Namanya nafsu. Aja nuruti emosi, sabar. Kuwi nganti yang merasakan kita sendiri. Nak wong ki ora emosional, mesti tanggapan mereka juga sabar menghadapi apapun terhadap kita. Namanya sing ngrasake apa wae. Kalau kita lakukan karakter nyontoh sifat Gusti Allah mesti ditanggapi. Maka jenengane sabar. Bisa beri amara perintah Allah bisa beri. Syakurun tur maha
syukur sapa Allah, amara perintah sapa Allah bisyukur lan syukur. Gusti Allah banget matur nuwune. Nggih. Senajan diparingi nikmat sepira gedene awake dhewe ora membalas kesyukuran Gusti Allah nampa syukur ya senajan gure isamu kaya ngono aku seneng kowe diparingi iman paringi ngaji kados minggu sepisan wis matur nuwun ning ngono kuwi amara sifate karakter Allah syakur kuwi perintah Allah bisyukur lan syukur mula in syakartum senajan kowe syukur diparingi nikmat ilmu terutama ilmu nek disyukuri dilakoni matur nuwun tenanan mesti besok tambah pengajiane meriah la in syakartum la azidan akum wis pokoke syukur kuwi matur nuwun karo Gusti Allah awake dikon matur nuwun tenanan duwe ilmu iku dudu disyukuri ora duwe ilmu alah masyaallah sok payah bab ngilmu ngaji iki penting nek disyukuri tenanan matur nuwun tenanan dinikmati dihayati palah engko karo gerah mundak pengertiane masyaallah namanya la in syakartum la azidannakum ning nek kowe kufur tertutup ora ngrasakake matur nuwun ora ngrasakake seneng ya pisan wele ngaji sesuk ora tak tambahi la ing kafartum lazid ayo ngono kuwi lah nek matur nuwun kuwi mesti esuk karo kesalah le matur nuwun ilmune ditambahi masyaallah kudusun kang maha suci sapa Allah amara perintah Allah bil kudusi kelawan nyucikake membersihkan itu dari subhanallah mensucikan Allah dari hal-hal yang berkurang atau naqais atau di dalam kekurangan. Naqais itu kekurangan subhanallah apa jenenge maha suci dari yang tidak dikehendaki Allah dan maha suci dari kekurangan karakter ya pada Allah. Dari maha suci awake dhewe kudu bersikap bersih di dalam apapun kehidupan ini resik cara hadas ya resik ya cara penyakit corona ya resik pokoke nek resikan kaya perintah pangeran insyaallah awake dhewe kalis suci kalis iki bersih suci dari corona mesti ngoten. Lah napa Pak Kiai kok kathah sing sedo krana ora pancen sedo krana ora corona. Sedo ora krana kotoran. Yang sedo pancen wis ajale ngono kowe. Pokoke mati aja kalingan karo sebabe. Kalingan karo sing gawe mati ngono wae. Pak Kiai kok mati corona ora Pak Kiai iki mesti suci, bersih dari corona. Ora klaim kesehatan. Golek duit. Salamun utahe Gusti Allah iku maha slamet. Maha slamet kalingan wiridan bar salat. Piye? Allahumma antas salam wa minka dari panjenengan assalam keselamatan Allah walika ya'udu salam nanti kita kembali menuju keselamatan yaitu darussalam surga. Hayina rabbana bisalam. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan hidup ini dengan kondisi selamat. Hayina rabbana bisalam. Nggih. Athinal jannata dar. Engko nak swarga bali ya kedamaian wis diwaca pendak bar salat gen kelingan karo sifate Gusti Allah Allahumma antas salam keselamatan wa minkas salam wis ora corona Gusti Allah sing jamin imunnya kuat dari corona itu karena Allah Maha Selamat wa minkas salam wa ilaika ya'tusam nanti kembali selamat Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam jannata
Kuwi penting kuwi salamun amara perintah Allah bisalami kelan keselamatan. Faman ya sing ya. Faman mongko te sapane mongko tahallaka berakhlak sapa man. Bisifati dzati kelan pira-pira sifate dzati Allah. Wong sing ngerti percaya tenanan kalau sifate Gusti Allah Maha welas, Maha asih, Maha degdaya, Maha menjunjung tinggi, Maha kasih. Semua tadi sifat-sifat karakter Allah kok dipahami sifatnya terus awake dadi kaulane kon niru akhlake Gusti Allah. Namanya tahallaku bi akhlakil, berakhlaklah kalian dengan akhlake Gusti Allah yang kita bisa tiru. Orang yang meniru sifatnya zate Gusti Allah faman dahalaka luha mongko patut sapa man liwilayati maring kewilayahe Gusti Allah. Kuwi dadi wali ki gampang jan. Ngaji ngeten iki makrifat tenanan, ditiru kuwi dadi wali gampang. Saluha liwila layak menjadi wali Gusti Allah. Sing penting niru sifate zate Gusti Allah. Sifat zate Gusti Allah. Waridwani lan entuk ridane Gusti Allah. Entuk ridane Gusti Allah bagaimana? Ya kita meniru sifat zate Gusti Allah taala. Rela itu namanya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, itu meniru kepada manusia sebagai hamba karo sifat dzate Gusti Allah sing merelai radhiyallahu Gusti Allah lillah wa radhiyallahu anhum wa radu anhum wa radu radhiyallahu anhum wa radu anhu imbal balik impas. Nah awake dhewe niru sifat Gusti Allah engko mesti diridani. Namanya ridallahi yang pasti ghayatun latut raku. Mesti ketemu ridane Gusti Allah. Wong namanya ghayatun ridallahi ghayatun latut raku, tidak bisa ditinggalkan. Pasti kalau kalian mencari ridane Gusti Allah, pasti Allah meridani kepada kita yang pasti kita dapatkan nanti. Namanya ridallahi ghayatun latut raku, tidak bisa ditinggalkan. Kuwi hukume Gusti Allah, ora hukum alam. Banat guru ya. Ya. Monggo arep nutur supaya sun fikul sifaten ing dalam saben-saben sifat dalilah ing barang kang nuduhake sifat. Engko arep tak jelaske piye carane awake dhewe di sikap karakter kaya Gusti Allah. Engko tak sebutke. Di samping dalile penunjuke iki dene pelatihan makrifat. Wa samrata mulahadzati halan buah hasil itu yang kita dapatkan dari pengajian ini. Buah hasil ngelirik atau lirikane dalil. Monggo nak wong makrifat ngerti tenan, wah rasane namanya buahe hasile luar biasa. Wa tahallu qalan gawe pekerti biha kelawan kullu sifat, dan bagaimana cara kita berkarakter kaya sifatnya Gusti luar biasa. Nanti hasilnya coba kalau kita tahu ini ngaji namanya makrifat, latihan PKP makrifat. Akhiri wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah.